Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Gambar-gambar itu kan nanti. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar semua sehat? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, hadir semua kan? Hadir, Hadir. Pak. Ada yang nggak hadir? Ada, Bismillah Pak. izin, Pak. Oh iya, beritanya izin. Siapa lagi? Si Bustomi mana? Sakit, izin. Alfa. Izin, Pak. Dia Oh, pergi. izin juga ya. Dua orang itu ya nggak kelihatan ya. izin. Ya. Nur Muhammad tadi permisi dia sebentar ya, nggak apa-apa. Baik. Kita mulai. Ngulang. Ice breakingnya, kita ulang ice breakingnya ya. Ayo, coba Ya. sama Nanda, taruh tangan di kening. Ayo, di kening, di kening. Nah, biar dingin kepalanya. Kedua tangan, kedua tangan. Ayo. Kemudian pencet kedua kupingnya. Ayo. Tarik, tarik Bu Epi di sedikit-sedikit. kepala, orang di kuping. Taruh tepukkan ke titik masing-masing. Ayo, kiri kanan. Usapkan ke muka. Wah, segar. Tempat. Langsung melek. Aduh. Saya Baik. tadi pagi tak mandi, Pak. Is kemarau. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua, kamu dapat menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari. Dua ini aja tujuan pembelajaran kita. Kita lanjutkan. Ini ya Bapak, ada pantun. Ya, jika Tuhan ke Indragiri, mesti waspada dan berhati-hati. Hiduplah damai di bumi pertiwi. Kembangkan sikap saling menghormati. Tepuk tangannya mana? Baik, lanjut. Lagi, Pak. Coba Ananda Dwilis, bolehkah kita memilih teman seagama saja? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tetangga Kenapa, saya orang Kristen, Pak. Oh iya. Saya berkawan dengan anaknya. Kadang saya dibagi roti juga. Iya ya. Berarti Ya. kamu bersikap adil ya. Adil. Teman Iya, Pak. seagama kamu temani, teman tidak beragama, teman agama lain pun kamu temani. Berarti kamunya bersikap adil. Adil. Baik. Coba Ananda Sri Mulyani. Ya, Pak. Apa yang mesti kita lakukan agar satu sama lain hidup damai dan tentram? Saling menghargai, Pak. Bagus, pinter Ananda ini. Yeay, 100. Pinter. Saling menghargai, saling menghormati ya satu sama lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang isi kandungan hadis dan isi kandungan Al-Quran tentang moderasi beragama ini yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Ini kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian ayatnya juga sudah kita jelaskan kemarin isi kandungannya. Ya, yang berisi tentang moderasi beragama. Jadilah umat yang pertengahan atau dengan istilah Al-Qur'an disebut dengan ummatan wasotan, ya. Itu yang kita bahas minggu yang lalu. Nah, minggu hari ini kita akan berdiskusi nanti ya. Kita akan berdiskusi nanti persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, ya. Nah, sekarang tolong Ananda semua amati video ini. Ini sangat penting bagi kita, ya. Silakan didengarkan. Aduh, lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita.
Menarik sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai melakukan perkelahian. Dan supaya membenturkan pandangan keagamannya dan terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam, ada konsep wasatiyah. Dalam Kristen, ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha, ada Majjhima Patipadhyamika. Dan dalam Konghucu, ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi, di mana ia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, akhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nandita. Kita bersama-sama menjadi orang moderat dalam beragama dan toleransi terhadap sesama. Baik, sekarang waktunya kamu berdiskusi ya. Tadi sudah cukup jelas materi tentang moderasi beragama seperti yang disampaikan dalam video ya. Nah, kamu Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Ya. Coba si Henry berdua dengan Mas Tommy ya. Kemudian Wilis berdua dengan Yustika. Kelompok 2 itu ingat. Kemudian Sri Mulyani berdua dengan Epi Swarti ya, kelompok 3. Nah, tugas kamu semua adalah coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kita. Carilah perilaku moderat yang bisa kalian jadikan inspirasi dan pelajaran. Nah, setelah itu diskusikan secara berkelompok, pilih satu saja perilaku yang paling inspiratif. Oke, paham ya? Waktu Bapak berikan 10 sampai 15 menit. Dimulai dari tadi. Oke, silakan. Baik, waktunya sudah habis. Kita presentasikan ya. Bergiliran secara berkelompok. Ini. Tolong sebutkan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Kemudian jangan lupa bagi kelompok lain setelah mendengarkan presentasi tepuk tangan yang meriah. Oke, setuju? Setuju, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan Henry, kenalkan nama dan anggota kelompoknya. Baiklah, saya akan presentasikan dari kelompok 1. Nama saya Henry. Terus teman saya
Bustomi. Saya akan menjawab mempresentasikan pertanyaan. Jawabannya adalah menerima bahwa setiap individu memiliki perspektif dan keyakinan yang berbeda. Nah, terus contohnya apa coba? Aktif dalam dialog antar menghargai keberagaman budaya dan menghindari generalisasi yang merugikan. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan semua yang meriah. Ya, tangan satu. Terima kasih ya. Kemudian lanjut kelompok 2, Ananda Dwilis, silakan. Nah, oh dia masih belum siap ya. Ya, silakan Ananda. Udah Pak, siap. Perilaku moderat yang inspiratif, saya ngambil dari sisi berpikir kritis dan rasional, yaitu menganalisis informasi secara mendalam sebelum mengambil kesimpulan. Contohnya, memverifikasi informasi dari berbagai sumber, tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan selalu mempertanyakan asumsinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2 hebat. Ya. Ya, istilahnya dalam bahasa lain kita itu harus punya sikap tabayun ya. Tabayun. Dan verifikasi. Baik, berikutnya kelompok 3. Ananda Sri. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu perilaku moderat yang inspiratif. Kami ngambil yang rendah hati, yaitu sikap menghargai dan menyadari diri sendiri. Contohnya, menghargai pendapat orang lain. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Pintar semua ya. Jadi begitu cara kita bersikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk menumbuhkan sikap moderasi ini semua, ada 3 syarat penting untuk menerapkannya. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan yang luas, ya. Nah, itu harus pintar mengendalikan emosi, ya. Harus pintar mengendalikan emosi, tidak mudah terpancing. Jangan dengar berita ini sedikit kita terpancing, berita ini sedikit kita terpancing. Nah, orang yang memiliki sikap moderasi itu dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oke. Lalu yang ketiga, selalu bersikap hati-hati. Orang yang punya sikap moderasi beragama itu dia dalam bertindak selalu berhati-hati, tidak gegabah ya, tidak gegabah. Lanjut. Nah, moderasi ini identik juga bisa dikatakan harus memiliki sikap adil. Ada tiga dimensi adil. Ya, yang pertama kesamaan, yaitu memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membeda latar belakang agama, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, adil itu harus seimbang, ya, memiliki keseimbangan, yaitu memberikan perlakuan yang sama. Lalu yang ketiga, orang yang adil itu juga harus proporsional, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini 3 dimensi adil, ya. Nah, sedangkan moderat adalah menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Nah, sikap yang perlu kita hindari itu pertama ekstrim, yaitu sikap yang sangat keras atau fanatik. Misalnya ada satu agama, dalam agama Islam ini ada satu ajaran yang begitu fanatik. Nah, banyak sekali contoh yang terjadi di negara kita, apalagi akhir-akhir ini ya. Kemudian orang yang moderat itu juga terhindar dari sikap sekuler.
yaitu memisahkan urusan duniawi dengan agama. Nah, ini bukan perilaku orang moderat ya. Kemudian yang ketiga yang perlu dihindari itu adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Itu juga tidak baik dan tidak boleh dalam ajaran agama. Maka kita harus memahami betul moderasi beragama. Oke, paham Anda semua? Paham, insya Allah. Baik. Sekarang kita coba uji pemahaman Anda semua. Yuk, pegang HP-nya. Silakan pegang HP-nya, Nak. Buka browser, Nak. Buka browser. Buka browser. Terserah mau pakai browser di HP-nya atau pakai Chrome juga boleh. Silakan ketikkan ini kahoot.it. Kahoot.it ini. Ketikkan di browsernya. Oke, sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah Nanda? Belum muncul, Pak. Masih Lola. Kahoot.it. Seperti ini. Sudah? Udah, Pak. Tapi nggak mau jalan. Lola dia. Oh ya, kita tunggu aja. Ayo, cepat. Ya, Pak. Sudah? PIN-nya apa, Pak? Apa, Nak? PIN-nya apa? Oh ya, sabar. Tuliskan nama. Oh ya, Belum. Di mana ketik nama, Pak? belum. Nggak muncul ya, Pak. Kayak Ketik gini, nama. Pak. Ketik nama dulu. Sudah ketik nama? Namanya nggak ada loh, Pak. Lobang namanya. Hah? Tempat namanya nggak ada. Suruh pin dulu. Oh, enggak ada ya. Pin dulu ya. Iya. PIN dulu. Oke, sabar. Nggak bisa, Pak. Ya, sabar, Nak. Nggak bisa. Nah, itu pinnya, Nak. Nggak mau, Pak. Bisa. Sudah? Nggak bisa, Pak. Play Kahoot. Yeah. Itu kodenya udah belum? Udah, Ini Pak. udah masuk, Bu. List. Kemudian Epi. Nah, kita tunggu. Yuk, cepat, Bu. Bismil, silakan. Ya, Bu Sri Nggak Mulyani mau, sudah. Pak. Nggak mau masuk dia, Pak. Ibu sudah ketik di browsernya tadi, kahoot.it. Udah Kahoot IT kan? Ya, bukan ID, IT, T dia, T. Ya IT Kahoot kan? Ya, nggak mau .it. dia. Kenapa, Bu? Nggak mau dia, Pak. Kasih tahu Coba dulu, Bu. adik-adik itu. Oke, ini udah masuk. Kita jalankan aja ya. Udah jalan ya. Oke, siap-siap Ya, lanjut waktunya. aja, Pak. Ya, siapa yang cepat, ya, dia yang dapat nilai tertinggi. Kalau benar pula jawabannya. Ya, kita mulai. Yuk, siap-siap. Muter-muter aja. Lihat pertanyaannya, lihat di laptop. Nanti jawabnya di HP ya. Stop. Oke, silakan. Jawabnya di HP, cepat. Nggak mau saya dibuka, Pak. Cepat waktunya, tinggal sedikit lagi. 4, 3, 2, 1. Ayo cepet, teman. 0. Kan? Berikutnya. Lagi, Pak, lagi. Ya, sabar, jaringan.
Berikutnya. Henry paling dulu ya. Paling cepat Henry. Ayo. Yang Bu Liz sama Yustika salah ini. Ayo, lebih semangat lagi. Ayo, yuk. Lebih semangat lagi, hati-hati ya. Waktunya itu loh, cepat. Kita mulai lagi. Soal kedua. Saya nggak bisa main, Pak. Saya terlambat tadi nih, Pak. Nggak bisa masuk nih, Pak. Ayo, cepat. 11, Itu mana? 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Henry lagi. Ya, Andri hebat. Henry hebat. Bu Liz sama Bu Yustika salah lagi. Yuk, yang semangat. Bisa dikejar itu. Siap-siap. Pertanyaan berikutnya. Tengah antara kepentingan dunia dan akhirat. Salah. Salah punya saya. Nggak bisa dibaikin ya, Pak ya? Aduh. Oke, Salah semua. deh. Siapakah yang paling atas? Ya, Andri lagi. Ya, Bu Yustika semangat. Udah benar itu. Willis belum ada yang benar. Ayo. Berikutnya. Benar atau salah ini? Misalkan saja dunia cakupan dari Salah. Juara 3 Bu Epi. Terima kasih. Tepuk tangan Bu Epi. Juara 2 Bu Sri Mulyani. Juara 1 siapa? Juara 1 siapa? Henry. Henry. Dari tadi dia itu. Perhatikan memang. Ya, Andri nomor 1. Oke. Hadiahnya naik haji. Bila mampu. Amin. Hadiahnya naik haji ya. Bila mampu. Mana tutupnya nih? Ini mau dikirim. Oke. Kembali lagi kita ke yang tadi. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Anda semua udah paham? Sudah, Pak. Pak. Asik. Udah paham ya? Oh, kakinya muncul loh di sini, Wah. Oke. Sebagai kesimpulannya bahwa moderasi agama itu kita harus pertengahan ya. Tidak boleh bersikap ekstrim, sekuler, apalagi gulu ya. Sebagai tugas di rumah, ya untuk tugas di rumah, Nanda tolong jawab pertanyaan soal latihan yang ada di buku paketnya masing-masing pada halaman 158 ya. Jangan lupa. Nah, minggu depan kita koreksi. Baik, Pak. Oke. Untuk minggu depan, nah ini minggu depan lebih asik lagi kita ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang, ayo siapa yang tahu tentang apa? Iman kepada Rasul. Minggu depan kita belajar tentang
iman kepada Rasul-Rasul Allah Allah. untuk menanamkan generasi digital yang punya karakter. Oke, bagaimana supaya punya generasi digital yang berkarakter? Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita atau pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi direkam nggak itu sih? Kok punya aku nggak nampak ya? Direkam kok. Direkam. Udah selesai record. Ini bilang dimatiin. Berarti Pak Bayan dengan Bu Arnida yang belum ya? Nih, ini Ya. masih di record nih. Tadi kan Pak Zidar. Iya, ini masih record ya. Masih di record. Iya. Jadi proses ini. Siapa yang record? Pak Oh, Smidar. Smidar tadi.